Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam Nusantara, salam NKRI, Merdeka. Saya melihat sudah mulai ada provokasi ya. Provokasi yang menganggap Polri adalah musuh rakyat. Saya ingin menyampaikan bahwa tidak, justru rakyat mendukung penuh langkah dan upaya TNI dan Polri. Dan rakyat juga sangat gembira melihat solidaritas antara TNI dan Polri yang semakin meningkat akhir-akhir ini demi kestabilan keamanan nasional, demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat sangat bersukacita melihat itu. Ya. Jadi ada narasi provokatif yang mengatakan bahwa Polri adalah musuh rakyat, itu hoax dan itu kurang ajar. Mas Oni, rekaman itu apa bisa dipertahankan? Yes. Itu valid. Ya, itu valid ya. Rekaman itu valid ya. Itu diviralkan oleh media-media kredibel ya, media-media yang terpercaya. Bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Polri bukan musuh rakyat, tidak. Yang sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya adalah rakyat mendukung total upaya Polri menegakkan martabat negara dan mengembalikan harga diri bangsa. Ya, rakyat mendukung penuh, dukung total untuk Polri. Dan kemudian rakyat juga sangat bersukacita melihat adanya solidaritas yang semakin meningkat antara Polri dan TNI. Itu luar biasa sekali ya, demi kestabilan keamanan nasional dan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang sebenarnya dinanti-nantikan dan didamba-dambakan oleh rakyat. Jadi tidak benar apabila ada ormas tertentu mengatasnamakan rakyat kemudian mengatakan bahwa polisi adalah musuh rakyat. Itu propaganda yang kurang ajar. Ya, itu propaganda yang kurang ajar. Jadi polisi bukan musuh rakyat, tidak. Justru rakyat bersukacita melihat sikap dan langkah tegas Polri akhir-akhir ini yang juga didukung oleh TNI, di mana ada Polri memberikan keterangan pers, di situ ada TNI, di mana TNI memberikan keterangan pers, maka di situ ada Polri. Ini yang sangat dinanti-nantikan dan didamba-dambakan oleh rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya ingin tegaskan di sini hari ini bahwa rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia dukung total sikap dan upaya Polri, dukung total meningkatnya solidaritas antara TNI dan Polri demi kestabilan keamanan nasional dan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, rakyat dukung total. Jadi tidak benar apabila ada ormas tertentu yang membuat statement mengatasnamakan rakyat, katanya Polri adalah musuh rakyat, Polri sudah membunuh rakyat. Itu tidak benar. Dan itu provokasi yang kurang ajar. Siap Mas Jam-Jam Pamungkas, siap. Sadah Azara, Mbak atau Ibu,
Sadah Azara, Budaya, apa kabar Chris? Alhamdulillah, puji Tuhan saya sehat. Oka Hardianto, mantap, siap. Terima kasih atas supportnya. Ya. Jadi saya ini akhir-akhir ini, belakangan ini jarang sekali untuk bersuara di sosmed. Tapi kali ini ada sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa. Ya, ada satu pemandangan yang menurut saya luar biasa, yaitu sikap tegas berawal dari sikapnya Panglima TNI, kemudian disusul oleh sikap dari Pangdam Jaya, kemudian disusul oleh sikap tegasnya Kapolda Metro Jaya, dan hingga saat ini menurut saya ini pemandangan yang luar biasa yang memang sangat dinanti-nantikan oleh rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya ingin tegaskan di sini, saya tidak mengatasnamakan rakyat, tapi saya merasa rakyat mendukung statement saya. Saya yakin rakyat mendukung statement saya bahwa rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia dukung penuh, dukung total sikap dan langkah tegas yang dilakukan oleh Polri dan TNI. Rakyat dukung total. Solidaritas antara Polri dan TNI yang belakangan semakin meningkat ini sangat dinanti-nantikan, dan rakyat sangat bersukacita melihat hal ini. Nah nih, bravo Polri dan TNI, siap basmi terorisme, nantikan rakyat cebong. Miedah, nggak penting ya. Karde X Tanjung, mantap, siap. Ya, jadi silakan kalau ada yang mau share video ini, siaran langsung ini, silakan bebas ya, tanpa dibatasi, silakan saja. Jadi kita ingin seluruh Nusantara ini mengetahui, ya, seluruh pihak pemangku kepentingan di Nusantara ini mengetahui bahwa rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia dukung total sikap dan langkah tegas baik dari Polri maupun TNI, ya. Dan biar seluruh dunia juga tahu bahwa rakyat dukung total sikap dan langkah tegas yang dilakukan oleh TNI maupun Polri belakangan ini. Siap, ya. Silakan di-share siaran langsung ini tanpa dibatasi, ya, untuk menyadarkan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, ya, supaya tidak termakan hoax dan provokasi yang kurang ajar, ya. Bahwa Polri melawan rakyat, Polri musuh rakyat, dan sebagainya. Menurut saya itu statement-statement provokatif yang kurang ajar, ya. Bukan lagi tidak benar, bukan lagi hoax, tapi kurang ajar, begitu. Yang sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya adalah rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia dukung total sikap, upaya, dan langkah tegas Polri maupun TNI demi menegakkan martabat negara dan demi mengembalikan harga diri bangsa Indonesia. Ya, terima kasih saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air atas supportnya. Siap, bravo TNI Polri, siap, benar ya. Rakyat dukung total ya. Rakyat dukung total. Tidak benar dan sangat kurang ajar apabila ada ormas tertentu mengatasnamakan rakyat untuk bermusuhan dengan Polri dan TNI. Itu kurang ajar ya. Dan tidak benar kalau rakyat ada di pihak mereka, ya. Rakyat ada di pihak Polri dan TNI, ya. Rakyat ada di pihak Polri dan TNI. Karena kesejahteraan merupakan kebutuhan segenap, bukan hanya rakyat Indonesia, tapi segenap warga bumi. Kesejahteraan merupakan kebutuhan semuanya.
Jadi apabila ada sikap dan langkah tegas dari aparat penegakan hukum, aparatur negara, dalam hal ini TNI dan Polri, ya, demi menjaga kestabilan keamanan nasional dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, justru itu yang sangat didamba-dambakan oleh rakyat negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan lupa Papua. Oke, mari kita singgung sedikit soal Papua. Apa yang ingin Anda tanyakan soal Papua? Saya ingin Anda tahu tentang Papua, bahwa Papua itu memiliki luka lama, ya. Papua itu memiliki luka lama yang sudah infeksi dan sudah berbau busuk, dan memang untuk menyembuhkannya membutuhkan waktu dan proses yang tidak mudah, ya. Anda belum pernah mengalami, ya, orang tua Anda ditembak mati di depan mata Anda, tanah Anda dirampas, rumah Anda diroboh, kemudian Anda diusir pergi tinggal di hutan rimba. Anda belum pernah mengalami itu, berarti Anda belum tahu, Anda belum paham luka bau busuknya yang dirasakan oleh warga masyarakat Papua, ya. Ya. Jadi buat Anda yang sering mengusik-ngusik persoalan Papua, persoalan OPM, saya kasih tahu Anda saat ini, Anda belum pernah melihat tanah Anda dirampas, Anda belum pernah mengalami rumah Anda digusur, kemudian Anda dan orang tua Anda diusir pergi tinggal jauh ke hutan rimba. Anda belum pernah mengalami itu, ya. Berarti Anda belum tahu luka seperti apa yang dialami oleh warga masyarakat Papua. Jadi kurang ajar sekali Anda kalau mengusik-ngusik persoalan Papua, persoalan OPM. Kalau Anda tidak paham, Anda kurang ajar. Gitu. Anda boleh berkomentar, silahkan. Tapi jangan Anda berbuat seolah-olah negara memberikan ruang keluasan kepada masyarakat Papua untuk memberontak. Salah Anda. Pemberontakan yang dilakukan oleh segelintir warga Papua itu sangat berdasar. Tapi bagi mereka-mereka yang luka hatinya sudah sembuh, tetap cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi segelintir yang sampai saat ini masih bergerilya di hutan, ya, yang disebut KKB atau OPM atau ya kelompoknya Beni Wenda dan lain sebagainya, itu mereka-mereka yang belum mengalami penyembuhan luka hati, ya. Karena warga Papua, ribuan warga Papua itu ditembak mati, dibantai, ya, dengan kekuatan tangan besi penguasa masa lalu, ya. Kemudian tanah-tanah mereka dirampas untuk dibangun tambang emas tanpa imbalan. Mereka kemudian diusir sampai tinggal di hutan rimba, ya. Sangat berdasar kalau hal tersebut menimbulkan luka hati yang sangat dalam, ya, sehingga untuk mengobatinya memang membutuhkan waktu dan proses yang tidak pendek, tidak mudah. Makanya kehadiran Presiden Jokowi ke Papua perlahan-lahan akan mengobati luka hati masyarakat Papua. Begitu, ya. Jadi kalau Anda tidak paham persoalan di Papua, Anda tidak paham dari mana asal-usul sejarah terjadinya, terbentuknya OPM. Anda tidak paham dari mana asal-usul sejarah terbentuknya KKB, terbentuknya kelompok Beni Wenda dan lain sebagainya. Anda kurang ajar sekali kalau mengusik-usik persoalan Papua. Kecuali Anda sudah paham, ya. Bayangkan keluarga Anda, orang tua Anda, orang-orang yang Anda kasihi dan cintai ditembak mati tanpa ampun, tanpa belas kasihan, ya. Rumah Anda digusur, tanah Anda dirampas, dibangun tambang-tambang emas tanpa rasa kemanusiaan, tanpa belas kasihan. Kemudian Anda dan lain-lainnya yang terluput, yang selamat, tersingkir jauh ke hutan rimba. Anda tentu mengalami luka hati yang sama seperti yang dirasakan oleh warga masyarakat Papua.
paham Anda? Singapura hadir, siap. Ya, salam. Dimanapun saudara-saudara berada, tetaplah cinta bangsa dan negara kita. Banyak kali cerita kau, kalau tidak senang abaikan. Pecundang itu selalu mengalihkan dan melempar masalah ke pihak lain. Iya, pecundang, iya betul. Bang kakak Darwin Iskandar ini ada di Papua ya. Tanya orang ini, dia paham ya. Dia paham. Kakak Darwin Iskandar ini dari Papua. Dia paham persoalan dari mana seluk-beluknya, dari mana asal-usulnya terbentuk OPM, dari mana seluk-beluknya, asal-usulnya sejarah terbentuknya KKB, kelompok Bani Weda dan lain sebagainya. Dari mana asal-usulnya? Berawal dari pembantaian yang dilakukan oleh tangan besi penguasa masa lalu. Kalau Anda mengalami itu, kalau keluarga Anda mengalami itu, membuat Anda dan orang-orang yang luput selama tersingkir jauh ke hutan rimba, Anda pun tentu saja mengalami luka hati yang dalam. Sama seperti yang dialami oleh masyarakat Papua. Jadi kalau Anda tidak paham persoalan di Papua, persoalan sejarah OPM, persoalan sejarah KKB, persoalan sejarahnya kelompok Bani Wenda dan segala macam, Anda sangat kurang ajar kalau Anda mengusik persoalan itu. Sayang sekali, nggak pernah mengundang. Ya, saya sungkan ya kalau masuk ke ranah keyakinan itu saya sungkan. Kenapa? Karena akhir-akhir ini ada kelompok tertentu yang kita sebut saja kelompok sumbu pendek, ya. Bebas mencaci maki kelompok lain, bebas mencaci maki golongan agama lain, tapi dirinya sendiri hati-hati untuk kita sentil. Sedikit saja kita sentil, biarpun itu orangnya yang disentil, dia akan mengarahkan itu kepada sentimen agama, ya, penistaan agama, penistaan ulama dan lain sebagainya, sehingga saya secara pribadi sangat sungkan dan berhati-hati sekali berbicara kalau sudah mengarah kepada ranah keyakinan. Ya. Jadi saya minta maaf kalau ada yang berbicara menyinggung ranah keyakinan, saya tidak menanggapi, ya memang saya tidak mau menanggapi. Begitu. Gresik hadir, siap Mas Surtano Meizi, siap. Malaysia hadir, Mas Ema, Mas apa Mbak, siap. Gideon, bahasa apa ini bos? Bahasa Indonesia. Bahas apa? Bahas Rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia dukung total upaya, sikap dan langkah tegas Polri dan TNI menegakkan martabat bangsa, menegakkan kembali martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembalikan harga diri bangsa Indonesia. Itu yang kita bahas. Ya. Itu yang kita bahas saat ini. Jadi kalau ada statement provokatif yang mengatakan bahwa Polri adalah musuh rakyat, itu statement provokatif yang kurang ajar. Jepara hadir, siap. Madura hadir, siap. Kalimantan hadir, siap. Si ngomblo ngomong. Nggak senang abaikan, nggak apa-apa. Ya, siap. Cirebon, Madura, siap. Cilacap hadir, siap. Gresik hadir. Rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia dukung total sikap, upaya, dan langkah tegas Polri dan TNI menegakkan martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembalikan harga diri bangsa Indonesia, menjaga kestabilan keamanan nasional, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat dukung total. Rakyat dukung total. Dan kita juga mau menyapa Bapak-bapak Polri, Bapak-bapak TNI, jangan ragu, jangan takut. Rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia dukung total. Ya, rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia dukung total. Jadi selama ini rakyat itu selalu seperti diwakili oleh ormas tertentu yang sukanya membuat huru-hara,
ya, membuat keonaran, membuat kemacetan. Selama ini rakyat itu seolah-olah dipaksa untuk diwakili oleh mereka, ya. Rakyat dipaksa untuk diwakili oleh mereka. Tapi sekarang kita bangga terhadap Polri dan TNI. Sikap tegas, upaya dan langkah tegas Polri dan TNI. Kita bangga, kita bersukacita karena saat inilah kita benar-benar merasa terwakili. Rakyat merasa terwakili dengan sikap TNI Polri akhir-akhir ini. Dan kita ingin memberikan support kepada Polri dan TNI untuk terus tingkatkan dan tingkatkan lagi solidaritasnya. Karena ini sangat membuat masyarakat bersukacita. Ya, fenomena pemandangan ini membuat masyarakat Indonesia merasa bersukacita. Hormat untuk Bapak Kapolri, ya, hormat untuk Bapak Kapolda Metro Jaya, hormat untuk Pangdam Jaya, hormat untuk Panglima TNI. Rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia dukung total. Maju terus. Demi kestabilan keamanan nasional, demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, demi tegaknya martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia, demi mengembalikan harga diri bangsa Indonesia, rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia dukung total Polri dan TNI. Bravo TNI dan Polri, ya. Bravo Polri dan TNI. Maju terus. Saatnya martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali ditegakkan. Martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diinjak-injak oleh mereka yang gemar mengusung politik identitas, isu SARA dan lain sebagainya selama ini. Saat ini memang sudah saatnya martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali ditegakkan. Harga diri bangsa Indonesia kembali dipulihkan. Jangan mau kalah sama ormas. Siapa mereka? Bravo Bang, TNI Polri, bravo, siap. Jadi mereka tidak mewakili kita. Mereka tidak mewakili rakyat, ya. Mereka mewakili kelompok mereka sendiri. Mereka tidak mewakili agama tertentu. Mereka juga tidak mewakili rakyat Indonesia secara keseluruhan. Mereka hanya mewakili kelompok organisasi mereka sendiri. Namun seringnya, sesuka hatinya mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan agama tertentu. Siapa yang memberikan mereka hak untuk mengatasnamakan agama tertentu? Siapa yang telah memberikan hak kepada mereka untuk mengatasnamakan rakyat Indonesia? Gak ada. Rakyat Indonesia pertama sekali merasa terwakili oleh kehadiran Insinyur Haji Joko Widodo. Berikutnya, di periode yang kedua, rakyat Indonesia mulai merasa terwakili oleh anggota-anggota dewan yang baru. Kalau ada anggota-anggota dewan saat ini yang terjerat kasus korupsi, kita tidak membela mereka, ya. Kita tidak membela mereka, kita tidak melindungi mereka, mereka melakukan kesalahan, ya salah. Ya udah salah, kenapa? Ada yang di komen-komennya itu suka naikkan itu gambar-gambar beberapa oknum anggota DPR yang melakukan tindak pidana korupsi. Ya kenapa? Bagus dong. Mereka keciduk, mereka terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Bagus dong. Apa yang salah? Itu bagus. Entah itu PDIP kek, partai apa kek. Kalau terlibat kasus tindak pidana korupsi, ya tangkap dong. Apa yang salah? Lalu pendukung pemerintah yang dibully, goblok Anda. Justru kita senang. Jadi kita itu nggak sama seperti orang golongan sumbu pendek. Ketika ada oknum di antara mereka keciduk melakukan pelanggaran hukum, dibilang kriminalisasi dan lain sebagainya. Tidak, kita tidak.
Ya, biarpun itu orangnya dekat dengan presiden, dekat dengan pemerintah, orangnya sangat berpengaruh di lingkaran pemerintah, kalau dia terciduk melakukan pelanggaran hukum, ya ciduk, tangkap. Bagus dong. Itu namanya penegakan hukum. Dan itu sekaligus mematahkan isu yang mengatakan bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Terpatahkan, ya kan? Itu mematahkan isu yang mengatakan bahwa Jokowi melakukan pelemahan terhadap fungsi KPK. Terpatahkan, ya kan? Jadi beberapa oknum anggota dewan yang belakangan terciduk melakukan tindak pidana korupsi, apa reaksi dan sikap kita sebagai pendukung pemerintah? Bagus, kita bersuka cita, kita senang. Loh, upaya negara melakukan pemberantasan korupsi kok kita nggak senang bagaimana? Kita senang dong. Kan begitu. Ya, jadi saya kira cukup dulu untuk kali ini, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Sampaikan kepada Polri dan TNI bahwa rakyat negara kesatuan Republik Indonesia dukung total. Kemudian sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tidak terprovokasi oleh statement dari kelompok organisasi tertentu yang suka-sukanya mengatasnamakan rakyat dan mengatasnamakan agama tertentu, padahal mereka tidak pernah diberikan hak oleh siapapun untuk mengatasnamakan rakyat maupun agama tertentu. Itu yang ingin saya sampaikan. Saya Krisyanto Yen Oni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om santi 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI. Bravo TNI Polri.